Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang gadis cantik asal Indonesia yang bekerja di sebuah rumah mewah milik keturunan sultan yang berusia 75 tahun. Sang gadis dipaksa untuk menikah siri menjadi istri keenamnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti video berikut ini sampai akhir. Seorang wanita muda yang bekerja di luar negeri dipaksa menikah dengan pria Arab berusia 75 tahun. Nasibnya pun berubah drastis. Dari seorang asisten rumah tangga, ia tiba-tiba menjadi istri keenam. Namun, malam pertamanya membawa kejutan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namaku Hana, usia 22 tahun. Sejak kecil hidupku sudah dipenuhi luka dan air mata. Ayah meninggal ketika aku masih kelas 5 SD. Ibu berjuang seorang diri membesarkanku. Kami tinggal di gang sempit di pinggiran kota Jakarta, di sebuah rumah petakan kecil yang bahkan bocor saat hujan deras. Hidup kami keras, makan pun sering seadanya. Setelah lulus SMA, aku tak bisa kuliah. Uang tak ada, sementara ibuku mulai sakit-sakitan karena kerja terlalu berat sebagai buruh cuci. Akhirnya, aku putuskan untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Lewat kenalan tetangga, aku diterima di sebuah rumah mewah milik keluarga Arab yang tinggal sementara di Indonesia. Keluarga ini sangat kaya. Rumah mereka bagai istana, penuh marmer, lampu kristal, karpet mahal. Aku baru tahu, mereka adalah keluarga dari seorang sultan Arab yang sedang mengurus bisnis properti di Jakarta. Sang sultan datang dan pergi sesuka hatinya. Ia tinggal di lantai paling atas rumah 3 tingkat itu, jarang turun. Tapi tiap kali ia muncul, semua orang diam. Aura wibawanya luar biasa. Ia tinggi, berjanggut putih tebal, dan meski sudah tua, sekitar 75 tahun, ia masih terlihat gagah. Namanya Sultan Majid bin Khalid Al-Qusairi. Orang-orang memanggilnya Sayyid. Dia sudah punya 5 istri, kabarnya semua tinggal di negara asalnya. Di Jakarta, ia hanya ditemani pengawal dan staf rumah tangga. Aku hanya pembantu biasa, tak pernah menyangka hidupku akan bersinggungan dengannya. Hari-hariku kujalani seperti biasa. Bangun pagi-pagi, menyapu, mengepel, mencuci. Aku bekerja dari subuh sampai malam. Tapi aku tak pernah mengeluh. Ibu bilang, kerja keras tak pernah mengkhianati. Tiap bulan, aku sisihkan gajiku untuk berobat ibu dan biaya hidup kami di kampung. Tapi semuanya berubah pada suatu hari. Hari itu, aku melihat pengawal pribadi Sultan berdiri di depan pintu dapur sambil memanggil namaku. Hana, ikut saya. Said ingin berbicara denganmu. Jantungku berdebar. Tak pernah seumur-umur aku dipanggil langsung oleh Sultan. Aku gugup, takut. Bahkan berpikir jangan-jangan aku melakukan kesalahan. Aku dibawa naik ke lantai 3. Ruangan itu harum wangi gaharu. Karpet Persia membentang. Di tengahnya, Sultan duduk di atas kursi ukiran emas. Ia mengenakan gamis putih panjang dan sorban merah. Sorot matanya tajam, namun saat menatapku, entah kenapa terasa begitu tenang. Hana, katanya dalam bahasa Indonesia yang agak kaku tapi jelas. Aku ingin bertanya sesuatu yang sangat penting. Jawab dengan jujur. Aku mengangguk, gugup. Kau belum menikah bukan? Aku menelan ludah. Belum, Said. Apakah kau bersedia menjadi istriku? Aku terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Apa
Maksudnya Said, aku ingin menikahimu secara sah. Aku tahu kau gadis baik. Aku tahu kau tidak punya siapa-siapa kecuali ibumu. Aku ingin melindungimu, tapi keputusannya ada padamu. Aku terpaku. Jantungku hampir copot. Ini mimpi buruk atau mimpi aneh? Setelah itu, aku dipersilakan pulang lebih awal ke rumah. Saat sampai rumah, aku langsung ceritakan semuanya ke ibu. Dan saat itu juga, ibu langsung menangis. Bukan karena kaget, tapi karena harapan. Karena kamu harus terima. Ibu tidak sanggup lagi. Utang kita makin menumpuk. Biaya rumah sakit ibu mahal. Kalau kamu jadi istri sultan, setidaknya hidupmu akan terjamin. Aku menangis. Aku tak mau menikah dengan pria seusia kakekku. Aku ingin menikah karena cinta. Bukan karena uang, tapi aku tak bisa egois. Aku tahu, ibu sudah terlalu lelah berjuang. Malam itu aku tidak tidur. Kupandangi foto almarhum ayah. Aku tanya dalam hati, apakah aku harus mengorbankan hidupku untuk menyelamatkan keluarga? Dan keesokan harinya, aku kembali ke rumah Sultan. Dengan langkah berat, aku berkata pelan, "Saya bersedia, Said." Dan disitulah semuanya dimulai. Pernikahan kami berlangsung 7 hari setelah aku menyatakan kesediaan. Semuanya terasa seperti mimpi, atau mungkin mimpi buruk yang dikemas mewah. Aku tak pernah membayangkan seorang gadis biasa sepertiku akan memakai gaun pengantin seharga puluhan juta, berjalan di atas karpet merah, disambut tamu-tamu berjas mahal, dan wanita-wanita berhijab indah, beraroma parfum mahal yang tak pernah kusentuh seumur hidup. Pernikahan itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Para pejabat berdasi, pengusaha Timur Tengah, hingga tokoh agama turut hadir. Aku berdiri di pelaminan sendirian dalam keramaian. Hanya ibu yang hadir sebagai satu-satunya keluargaku. Dia duduk di barisan belakang, mengenakan kebaya pinjaman, menahan tangis bahagia yang bagiku justru terasa begitu perih. Di sebelahku, Sultan Majid berdiri anggun dengan gamis putih dan surban emas. Wajahnya datar, tak banyak ekspresi. Ia tak menggenggam tanganku, tak juga menoleh. Rasanya seperti menjadi pajangan dalam upacara megah yang tak kukenal isinya. Para wartawan lokal bahkan menyebut kami pernikahan tak terduga sang Sultan Arab dengan pembantu muda dari Jakarta. Malam harinya, aku dibawa ke villa pribadi di kawasan Puncak. Rumah besar bergaya Timur Tengah dengan taman bunga eksotis dan kolam air mancur yang menyala cahaya malam. Para pelayan wanita menyambutku dengan senyum sopan. Mereka menyiapkan kamar pengantin yang dihias kelopak mawar dan lampu remang romantis. Jantungku berdegup kencang. Malam pertama, aku sendiri di kamar itu, duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur sutra yang mereka pilihkan. Aku merasa seperti boneka hidup. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Lalu, pintu kamar dibuka. Sultan masuk perlahan, tanpa sepatah kata. Ia mengenakan jubah hitam panjang. Aku langsung menunduk, tak berani menatap wajahnya. Ia mendekat. Aku menahan napas. Namun yang terjadi setelah itu membuatku benar-benar tak mengerti. Ia tak menyentuhku. Ia tak bicara soal pernikahan. Ia justru duduk di hadapanku, lalu mengeluarkan selembar dokumen dari balik jubahnya. Sebuah surat panjang berstempel kerajaan. "Aku tahu kau takut," katanya perlahan. "Tapi dengarkan aku dulu." Ia menyodorkan surat itu ke pangkuanku. "Ini surat wasiat. Sudah kutandatangani sejak minggu lalu. Mulai hari ini, sebagian asetku di Indonesia dan satu properti di Maroko akan menjadi milikmu. Tak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya, termasuk istri-istriku yang lain." Aku hanya menatap surat itu, bingung setengah mati. "Aku tidak menikahimu karena nafsu, Hana," lanjutnya. "Aku tahu dunia ini kotor. Banyak orang di sekelilingku hanya berpura-pura setia. Aku butuh seseorang yang benar-benar jujur. Dan aku melihat itu dalam dirimu. Aku ingin kamu ada di pihakku." Aku nyaris menangis.
Bukan karena bahagia, tapi karena hati ini terlalu penuh. Aku tak tahu harus bersyukur atau justru marah. Kenapa aku? Mulai malam ini, katanya tegas, kamu adalah istriku, tapi aku tidak akan menyentuhmu. Tidak sampai kamu sendiri yang mengizinkan. Lalu, ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Aku terdiam. Di kamar megah, dalam gaun pengantin yang masih melekat, aku hanya bisa memandangi surat wasiat itu. Dan malam pertama kami justru menjadi malam paling aneh dalam hidupku. Bukan malam cinta, tapi malam penuh tanda tanya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan di antara duri dan emas. Aku kini tinggal di sebuah istana kecil milik sultan di kawasan elit Jakarta. Dijaga ketat, dilayani pembantu, namun juga diawasi diam-diam. Tak ada yang benar-benar ramah padaku, kecuali seorang perempuan tua bernama Salma, mantan pengasuh sultan yang kini bertugas menjagaku. Dia berkata pelan saat kami pertama kali bicara, "Jangan percaya siapapun, Nona. Di sini, wajah tersenyum belum tentu hati bersih." Aku mulai mengerti maksudnya, terutama saat menerima panggilan video dari seorang wanita anggun berbahasa Arab yang menatapku tajam dari layar ponsel. "Jadi kamu istri keenamnya?" Dia adalah Siti Amirah, istri kedua sultan. Perempuan cantik berwajah tajam, tinggal di Jeddah dan terkenal ambisius di kalangan kerajaan. "Kamu pikir kamu siapa? Pembantu kampung yang sok jadi putri? Hati-hati, gadis kecil. Dunia ini bukan dongeng." Klik, sambungan diputus, dan sejak hari itu, teror halus dimulai. Beberapa pengawal mulai bersikap dingin padaku. Makanan yang disajikan kadang terasa aneh. Surat-surat tak pernah sampai ke tanganku. Bahkan akun media sosialku tiba-tiba hilang. Aku merasa dikurung dalam sangkar emas. Tapi Sultan tetap memperlakukan aku dengan penuh hormat. Ia memberiku ruang sendiri, tak pernah menyentuhku, tapi selalu memerintah pelayannya untuk menjaga kesehatanku, mengirim buku, bahkan menghadiahkan kalung zamrud saat aku ulang tahun. Yang paling mengejutkan, suatu malam aku mendengarnya berbicara di ruang kerja, lewat pintu yang sedikit terbuka. Ia berbicara dalam bahasa Arab, tapi aku mengenali beberapa nama yang pernah disebut Salma sebagai istri-istrinya. Nada bicaranya keras, penuh kekecewaan. "Dia yang paling jujur di antara kalian. Aku menikahinya bukan karena cinta, tapi karena aku muak pada permainan kalian. Harta ini bukan milik kalian semua, dan kalau terjadi apa-apa padanya, aku sendiri yang akan turun tangan." Aku tertegun di balik pintu. Saat aku kembali ke kamarku, tanganku gemetar. Hari demi hari, aku mulai sadar. Aku bukan hanya istri keenam. Aku telah dijadikan tameng, penerus, atau bahkan alat terakhir pertahanan sang sultan dari musuh dalam selimutnya sendiri. Namun hidup dalam bayang-bayang istri-istri sebelumnya membuatku tersiksa. Aku tak bisa tidur. Mimpi buruk. Surat ancaman anonim muncul di laci meja. Sekali waktu, kaca mobil yang membawaku ke klinik tiba-tiba dilempar batu besar saat berhenti di lampu merah. "Ada yang ingin kamu keluar dari istana ini," bisik Salma dengan mata penuh ketakutan. Tapi aku tak bisa pergi. Aku tak bisa kabur. Ibu di kampung sedang dalam masa pengobatan. Biaya rumah sakit ditanggung penuh oleh Sultan. "Bertahanlah, Hana," kata ibu saat kami telepon. "Mungkin ini takdirmu. Allah tak pernah salah menempatkan hambanya." Lalu pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik istana sempat padam selama beberapa menit, pintu kamarku diketuk pelan. Aku membuka dengan hati was-was. Sultan berdiri di sana, basah kuyup karena baru dari luar. Tangannya menggenggam sebuah kotak kecil berwarna perak. Ia menyerahkannya padaku. "Buka," katanya singkat. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada secarik foto lama, seorang gadis muda mirip denganku, dan di belakangnya tertulis, "Nur Aisyah, perempuan yang seharusnya aku nikahi 40 tahun lalu. Tapi dia memilih pergi demi hidupnya sendiri."
Sultan menatapku. Kau sangat mirip dengannya, tapi aku tak akan membuat kesalahan yang sama. Aku akan melindungimu, walau seluruh dunia melawan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat mata Sultan berkaca-kaca. Aku tak tahu sejak kapan perasaanku berubah. Awalnya aku hanya takut, lalu bingung, kemudian marah. Tapi sekarang, setiap kali kulihat sosoknya berdiri di halaman belakang saat fajar, membacakan doa sambil menatap langit, hatiku seperti ditarik perlahan ke arah yang tak ku mengerti. Dia memang jauh lebih tua, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman, tenang, dan dilindungi. Mungkin karena dia tak pernah sekalipun memaksaku, tak pernah menyentuhku, tak pernah menyuruhku menjadi apapun selain diriku sendiri. Atau mungkin karena dia satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkanku saat aku bercerita tentang masa kecilku, tentang ayahku yang mati karena kecelakaan kerja, tentang ibu yang menjual cincin kawinnya demi bayar SPP-ku, tentang impian masa kecilku jadi guru, yang kandas karena tak ada biaya kuliah. Sultan tak banyak bicara, tapi ia menuliskannya dalam tindakan. Suatu pagi, aku terbangun dan menemukan meja belajarku sudah dipenuhi buku-buku pendidikan, laptop baru, dan formulir pendaftaran kelas online. Ada catatan kecil di atasnya. Untuk mimpimu yang belum mati, dari suamimu yang tak ingin menguburnya. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terasa asing. Dan entah bagaimana, aku mulai menantikan kehadirannya tiap malam. Menyiapkan teh kesukaannya. Mendengarkan cerita masa mudanya yang penuh pertarungan politik, bisnis, dan pengkhianatan. Dia pernah dijebak oleh sepupu sendiri. Pernah hampir kehilangan seluruh kerajaan karena kesalahan mempercayai cinta palsu. Aku terlalu banyak memberi hati pada orang yang hanya mencintai kekuasaan, katanya suatu malam. Tapi padamu, aku merasa damai. Aku diam, tak mampu menjawab. Tapi malam itu, saat ia hendak kembali ke ruang kerjanya, aku berkata lirih, "Tinggallah di sini malam ini. Aku ingin bicara lebih lama. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai temanmu." Ia menatapku lama, kemudian duduk kembali. Dan malam itu, kami bicara hingga fajar. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan. Hanya dua jiwa, saling mengenal perlahan. Namun damai itu tak lama bertahan. Suatu siang, saat aku pulang dari klinik menemani Salma berobat, rumah dalam keadaan kacau. Beberapa pelayan panik. Salah satu mobil mewah dibakar seseorang di garasi. Ada pesan tergeletak di ruang tamu, dicetak dengan huruf besar. Pulangkan dia ke tempat asalnya, atau satu persatu akan kami hancurkan. Sultan sedang dalam perjalanan dinas ke Abu Dhabi saat kejadian itu. Aku ingin menelponnya, tapi ponselku hilang entah kemana. Salma gemetar. Para pengawal menginterogasi semua staf. Malamnya, aku menemukan kamar pribadiku diacak-acak. Foto ibuku disobek. Gaun pengantin kubuka di lemari, disayat pisau. Dan di tengah kasurku, ada satu boneka kecil dengan noda merah di matanya. Boneka itu bukan milikku. Aku terduduk, dingin, kosong, tak bisa bernapas. Sultan pulang 2 hari kemudian. Wajahnya gelap. Ia memerintahkan penyelidikan internal. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini perang. Perang antara 5 istri yang merasa posisinya diganggu, warisan yang terancam, dan satu perempuan biasa. Aku yang tak pernah meminta semua ini. Dan malam itu, aku buat keputusan. Aku datangi Sultan di ruang kerjanya. "Saya ingin bicara, Sayyid." Ia memandangku. Saya tahu saya hanya istri ke-6. Saya tahu mereka semua membenciku. Tapi saya tidak akan lari. Kalau hidup saya jadi taruhan, saya siap. Tapi tolong, lindungi ibu saya. Lindungi orang-orang yang saya sayang. Dia bangkit perlahan, lalu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya. "Sekarang kau tahu, Hana, kenapa aku menikahimu?"
karena hanya perempuan sepertimu yang punya hati lebih kuat dari pedang. Dan malam itu, aku tahu, aku sudah jatuh cinta. Bukan karena dia sultan, tapi karena dia adalah satu-satunya pria yang melihat luka batinku dan tetap memilih memeluknya. Pagi itu langit begitu tenang, tapi aku tahu badai sedang menunggu waktunya. Sejak kejadian boneka berdarah itu, rumah menjadi medan tempur diam-diam. Pengawal diganti, CCTV ditambah. Sultan jarang keluar ruangan. Ia lebih sering mengunci diri dengan 2 orang penasihat kepercayaannya, menyiapkan sesuatu yang tak kuketahui. Aku terus menjalani hariku dengan tenang, setenang wajah yang pura-pura tidak tahu bahwa beberapa orang di dalam rumah ini ingin aku hilang. Namun tak ada yang bisa bersembunyi selamanya. Sore itu, aku masuk ke ruang kerja Sultan untuk menaruh teh seperti biasa. Tapi beliau sedang pergi ke masjid untuk sholat asyar. Saat hendak meletakkan nampan di atas meja, tak sengaja aku menyenggol satu map besar. Isinya berhamburan. Salah satu dokumen terbuka di lantai. Aku membacanya, dan dunia seakan berhenti. Akta kepemilikan perusahaan minyak dan properti di Maroko. Nama pemilik sah setelah wafat, Hana binti Hasan. Aku terhuyung, nafasku tercekat. Aku bukan hanya istri ke-6, aku adalah ahli waris utama Sultan. Aku membaca lebih banyak. Ada catatan tulisan tangan Sultan di salah satu lembar. Aku tahu umurku tak panjang. 5 istriku hanya mengejar tahta. Tapi Hana, dia gadis biasa dengan hati paling murni yang pernah kutemui. Biarlah seluruh warisanku menjadi tamengnya. Jika aku mati, dia harus tetap hidup dan memimpin. Mataku basah, tanganku gemetar. Tapi sebelum aku sempat menutup map itu, suara pintu terbuka pelan. Seorang wanita masuk dengan gaun hitam panjang dan mata penuh amarah. Ameerah, istri kedua. Kau terlalu bodoh untuk jadi penerus, katanya tajam. Kau pikir kau bisa memiliki semuanya hanya karena dia terobsesi pada wajahmu yang mirip kekasih lamanya? Aku mundur, tapi dia mendekat. Kau bukan siapa-siapa, Hana. Kau pembantu, sampah. Dan malam ini, semuanya akan berakhir. Dia mengangkat sebuah benda kecil dari balik bajunya, sebuah pisau lipat. Aku menjerit. Tapi sebelum pisau itu menyentuh kulitku, brah! Pintu terbuka lebar. Sultan masuk dengan napas terengah. Di belakangnya 2 pengawal bersenjata. Turunkan pisau itu, Ameerah. Wanita itu menoleh. Mata mereka saling bertatapan tajam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Sultan penuh luka. Luka dari kepercayaan yang dihancurkan. Dulu aku mencintaimu, kata Sultan. Tapi hari ini, kau mencoba membunuh istri sahku. Mulai malam ini, kau diasingkan. Tak ada lagi hak waris. Tak ada lagi kerajaan. Ameerah menjerit. Tapi Sultan mengangkat tangannya. Pengawal membawanya keluar. Aku jatuh ke lantai, menangis, ketakutan. Tapi Sultan menghampiri, memelukku perlahan. Kau selamat. Dan sekarang, saatnya kau tahu kebenaran lain. Malam itu, di ruang paling dalam istana, Sultan membuka sebuah brankas tua. Ia menyerahkan sebuah amplop besar. Isinya foto lama, seorang perempuan muda berhijab, tersenyum lembut. Nenekmu, Nur Aisyah, cinta pertamaku. Tapi keluargaku memisahkan kami. Ia pergi ke Indonesia. Bertahun-tahun aku mencarinya, dan aku menemukannya kembali, lewat kamu. Aku terdiam, tak percaya. Ya, Hana, kamu adalah cucu dari perempuan yang pernah kucintai seumur hidupku, dan takdir mempertemukan kita kembali dengan cara yang tak pernah kuduga. Air mataku tak terbendung. Aku menggenggam tangannya. Lalu, kenapa kau menikahiku? Ia tersenyum lemah, karena aku ingin menebus semuanya. Dan aku tahu, hanya kamu yang bisa membawa warisanku ke arah yang benar. Kau bukan pelarian, kau penerus. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memilih untuk mendekat. Aku yang menggenggam tangannya, aku yang mencium dahinya.
Dan malam itu bukan hanya malam pengakuan, tapi malam cinta yang sesungguhnya. Bukan karena harta, bukan karena tahta, tapi karena dua jiwa yang terpisah waktu akhirnya dipertemukan oleh takdir. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.